Mama, apakah Mama sudah membeli pensil warna untuk kami? Tanya Emily dengan suara yang menghangatkan hati. Belum, Madu kecil. Mama berencana untuk mengajak kalian membelinya besok. Kalian bisa memilih yang mana yang kalian suka. Benarkah? Lois melompat dengan tangan yang masih menggenggam erat sang ibu. Kalau begitu, aku mau yang ada gambar robot atau mobil, gambar hewan, dan lukisan itu sudah biasa. Emily menggebungkan pipi. Kamu tidak boleh meremehkan kesukaan orang lain, Lois. Itu tidak baik. Aku tidak meremehkan, hanya menyuarakan pikiranku saja. Gambar mobil itu lebih keren. Selagi si kembar berdebat, Kara tersenyum kepada ibunya. Apakah lancar? Tanya Susan pelan. Lengkung bibir Kara menciut, ia menggeleng samar. Bosmu itu pelin-pelan sekali. Kara terkekeh, memang hanya dirinya yang mengetahui semua kebenaran. Sang ibu dibiarkan percaya bahwa Frank tidak lebih dari seorang bos menyebalkan yang suka menekannya. Ketika memasuki ruang tamu, Kara dan Lois tampak terkesiap. Dengan mata yang bulat mereka saling memandang. Kamu tahu apa yang ada dalam otakku? Tanya Emily dengan nada lucu. Lois memainkan alis dan mengangguk. Mama menyiapkan kejutan untuk kita. Sedetik kemudian kedua balita itu berlari-lari sambil mengepakkan lengan. Bus, 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 lebah bekerja berhasil membuat Ratu Lebah tenang. Bus, bus, sekarang kami mendapatkan hadiah dari Ratu Lebah. Kara tersenyum melihat kegembiraan anak-anaknya. Ketika Lois dan Emily memeriksa isi kotak, tawa mereka begitu ringan. Mereka tidak henti-hentinya mengomentari bentuk dan aroma coklat yang beragam itu. Aku mau yang berbentuk kepala singa ini. Dia terlihat keren. Aku mau yang berbentuk mawar ini. Rasanya pasti sangat manis. Oh, lihatlah. Ini seperti buku cerita. Malaikat kecil, panggil Kara sambil mengelus rambut si kembar. Kalian tahu apa yang terjadi ketika kalian keluar rumah? Lois dan Emily kompak mengangguk. Ada banyak kuman jahat yang menempel di tubuh dan pakaian kami, saut Lois dengan suara yang dibuat seram. Karena itu, kita harus segera bersih-bersih, lanjut Emily sambil mencuri setat untuk berlari ke kamar mandi. Lois pun mengejarnya sambil tertawa-tawa. Mendengar keceriaan si kembar, Kara kembali tersenyum. Namun sebelum menyusul ke kamar mandi, ia mengintip ke bawah jendela. Mobil hitam yang tadi sempat dilihatnya masih terparkir di sana. Apakah Frank juga ada di dalamnya? Kara menimbang-nimbang sejenak lalu menggeleng cepat. Dia pria yang sangat sibuk. Tidak mungkin dia meninggalkan perusahaan dan repot-repot datang kemari. Itu pasti hanya Jeremy. Jeremy kembali siaga saat mendapati Kara keluar dari apartemen. Gadis itu tidak membawa tas atau apapun. Ia berjalan lurus dan langsung mengetuk jendela di sisi pengemudi. Selamat malam, Nona. Sapanya setelah menurunkan kaca mobil. Ia diam-diam terkesan dengan kejelian sang sekretaris. Melihat tidak ada yang berbeda dari ekspresi Jeremy, Kara semakin tegang. Tanpa basa-basi, ia masuk dan duduk di kursi penumpang di samping sopir. Ternyata pengawal ke-10 itu dirimu.
Selidik Kara kaku, alis Jeremy berkedut sedikit. Pengawal ke-10. Melihat kebingungan si asisten, Kara menelan ludah. Jika Jeremy dikirim bukan untuk melindunginya, bukankah itu berarti dia mata-mata? Frank yang mengirimmu ke sini? Tanyanya pelan. Jeremy terdiam sejenak. Saya rasa Anda bisa menebak jawabannya, Nona. Kara mengepalkan tangan, jantungnya terasa naik hingga kerongkongan. Apa saja yang sudah kau sampaikan padanya? Belum ada. Belum ada? Kara menaikkan alis, mempertajam pengamatan. Tanpa terduga, Jeremy memberinya senyum kecil yang menenangkan. Saya tidak sekejam Sean, Nona. Meskipun terkadang pekerjaan menuntut saya untuk bertindak tegas, saya tetap memiliki perasaan. Apa maksudmu? Kara memicingkan mata, namun Jeremy sama sekali tidak terintimidasi. Ia mengetuk-ngetuk roda kemudi dengan santai dan memandang ke langit malam di celah bangunan. Saya tidak mungkin membiarkan Tuan Muda Harper membahayakan anak-anaknya sendiri. Sifatnya memang mudah terpancing emosi. Kara tersentak, ia seperti baru saja mendapatkan sambaran petir tepat di jantungnya. Ia mendadak mati rasa. Apa yang kau bicarakan itu, Jeremy? Aku tidak mengerti. Jeremy menaikkan sebelah sudut bibir dan menoleh ke arah sang sekretaris. Anda tidak perlu khawatir, Nona. Saya adalah orang yang logis dan pandai menyimpan rahasia. Belum sempat Kara mengurai keterkejutannya, Jeremy menambahkan, saya tahu bahwa anak-anak kembar itu adalah hasil dari 4,5 tahun lalu, ketika Anda dan Tuan Harper tidak sengaja menghabiskan malam bersama di Hotel Harper. Kara memucat, ia tidak pernah menduga rahasianya begitu dekat dengan Frank, dan jika Jeremy saja sanggup menguak kebenaran, apalagi Rowan Harper. Melihat bibir yang tidak berdarah itu, Jeremy lanjut bercerita. Minggu lalu, Tuan menugaskan saya untuk kembali menyelidiki kasus itu. Saya pergi menemui bartender yang menyajikan minuman untuk Tuan. Tanpa sengaja, saya menemukan fakta mengejutkan tentang Anda. Setelah memberi jeda untuk Kara mampu mencerna, ia menambahkan, saya tahu Anda dijebak bersama rekan kerja Anda. Saya juga tahu tentang gosip dan video yang beredar. Lalu, kenapa kau bisa menyimpulkan itu anak-anak Frank? Kau lihat sendiri, aku masuk ke kamar hotel bersama pria yang jelas-jelas bukan Frank. Kara tergagap. Bukankah Anda menyangkal kebenaran dari video itu? Anda juga bersikeras bahwa Anda tidak tidur dengan rekan kerja Anda itu. Saya sudah menyelidikinya, Nona. Lalu saya berpikir. Jeremy menggantungkan pembicaraan, degup jantung Kara semakin tidak karuan. Pada malam itu, Tuan Harper tidak sengaja meniduri seorang gadis di hotel yang sama, di kamar yang sama. Saya tidak tahu bagaimana kronologinya, tapi saya yakin bahwa gadis itu adalah Anda. Kara menggeleng cepat, ia berusaha meloloskan tawa, tetapi lehernya malah tercekik dan mengeluarkan bunyi aneh. Imajinasimu tinggi sekali, Jeremy. Kau berbakat menulis novel. Frank dan aku tidak mungkin tidur bersama. Melihat mukaku saja, dia jijik. Apa Nona lupa? Tuan beberapa kali menanyakan apakah kalian pernah bertemu.
Dia pasti merasa familiar dengan Anda. Kara cepat-cepat mengibaskan tangan. Mukaku ini pasaran, banyak orang mirip denganku. Tuan muda Harper pasti salah mengira. Tapi Anda langsung marah-marah padanya di hari pertama bekerja. Anda pasti menyimpan kemarahan yang begitu besar dalam waktu yang lama. Itu karena aku sudah mendengar dari Nyonya Bell kalau CEO Savior Group adalah orang yang menyebalkan dan semena-mena. Jadi ketika dia menghinaku, aku langsung naik darah. Kara mengangguk-ngangguk berharap Jeremy mau menerima sanggahan. Akan tetapi pria itu tersenyum seolah tahu itu adalah alasan yang dibuat-buat. Anda tidak perlu mengelak lagi, Nona. Anak-anak Anda sangat mirip dengan Tuan. Apalagi dengan kacamata hitam itu. Bukankah mata mereka juga berwarna abu-abu? Haruskah kita melakukan tes DNA untuk membuktikannya? Raut Kara berubah kaku, nafasnya menderu. Ia tahu bahwa kebenaran sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Sambil tertunduk, ia meremas jemarinya sendiri. Apa yang harus kulakukan, Jeremy? Anak-anakku masih sangat muda dan mereka tidak bersalah. Tidak adil jika mereka harus menanggung dosa kedua orang tuanya. Jeremy bergeming sesaat kemudian ia berkata santai, Frank Harper sebetulnya sangat berbeda dengan Rowan Harper, Nona. Kakeknya memang bisa menghabisi seseorang, tapi tuan muda tidak akan tega. Apa maksudmu? Kara melirik dari bawah kerut alisnya. Saat ini Tuan sudah mulai mencintai Anda. Buatlah dia tergila-gila pada Anda. Dengan begitu, tidak akan menjadi masalah jika identitas Anda dan keberadaan anak-anak itu terbongkar. Kepanikan tiba-tiba melanda batin Kara. Tidak, Jeremy. Itu ide yang sangat buruk. Malam itu, Frank mengancamku agar tidak muncul lagi di hadapannya. Dia tidak akan segan mencabut nyawaku jika kami bertemu lagi. Aku sekarang masih hidup karena dia belum mengingatku. Pandangan Kara sedikit menerawang, tetapi kemudian ia kembali menatap Jeremy lekat-lekat. Dia juga pernah bilang kalau segala sesuatu yang menghambat kemajuan perusahaan harus disingkirkan. Aku terlalu ceroboh, telah membawa anak-anakku masuk ke dalam lingkungannya. Aku yakin kau paham situasi ini. Kau bahkan ragu untuk menyampaikan yang sebenarnya kepada Tuan. Itu karena saya belum yakin dengan perasaan Tuan, Nona. Ketika kembali ke sini, saya berpikir bahwa dia masih teguh pada pendiriannya dan memaksakan diri untuk membenci Anda. Tiba-tiba Jeremy meninggikan sudut bibirnya. Tapi sekarang, saya yakin Tuan sudah berubah. Dia begitu tersiksa karena merindukan Anda. Dia berani melawan Tuan besar demi melindungi Anda. Dan dia akhirnya tak ragu lagi untuk memutuskan pertunangan. Bisa dipastikan kalau Anda sudah menguasai hatinya, Nona. Kara menggeleng tegas. Itu mustahil. Jujurlah pada saat yang tepat, Nona. Saya yakin kalian bisa menjadi keluarga bahagia. Kara terpejam dalam perenungan. Ide Jeremy terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ia tidak boleh terbuai. Jeremy, kau menginginkan yang terbaik untuk tuanmu, bukan? Jeremy mengangguk tanpa berpikir panjang. Kalau begitu, apakah kau bersedia melakukan sesuatu untukku? Apa, Nona? Kara menarik nafas dalam-dalam. Sabtu ini, tolong cegah Frank datang ke acara pengukuhan penerima beasiswa.
kau bisa mengajaknya menemui klien atau menandatangani uji coba. Aku tidak mau dia bertemu si kembar. Anak-anakku diundang ke sana. Jeremy berkedip lambat di balik raut datarnya. Ia menerka-nerka rencana Kara. Baiklah, tapi tolong pertimbangkan saran dari saya, Nona. Tidak selamanya kebenaran bisa ditutupi. Aku mengerti. Terima kasih, Jeremy. Kara mengusahakan senyum, namun keresahan tidak bisa disamarkan dari matanya. Rencana yang terlintas dalam benaknya itu memang cukup gila. Sekarang di mana dia? Dia tidak mungkin menyusulmu kemari, bukan? Tanya Kara dengan nada gelisah. Jeremy menimbang-nimbang sejenak. Tuan tidak mengabari saya, tapi saya yakin kalau dia sedang pergi menemui kakeknya. Keheningan kembali menggantung sementara Kara merenungi keadaan dari mobil Jeremy. Frank meluncur ke Villa Rowan dengan limusin mewahnya. Ketika Frank tiba, Rowan langsung beranjak dari sofa dan menghampirinya. Tanpa ragu-ragu, pria tua itu memberinya tamparan keras. Dasar, cucu tak tahu diri. Hanya karena seorang wanita, kau bersikap tidak sopan kepadaku. Kenapa kau memutus panggilan teleponku begitu saja? Raut Frank tetap datar, hanya rahangnya yang sedikit berdenyut meredam rasa panas di pipi. Bukankah sekarang aku sudah di sini? Apalagi yang kakek permasalahkan? Rowan mendengus dan menggeleng kecewa. Jangan berpura-pura bodoh, Frank. Kau tahu alasan di balik kemukaanku selain karena sikap kurang ajarmu itu. Frank menaikkan alis sedikit. Selang satu kedipan ia mengangguk. Kurasa kakek juga tahu apa alasan di balik kedatanganku ini. Aku memang tidak bisa melanjutkan perjodohan dengan Isabella lagi. Kurang ajar. Hadik Rowan dengan mata melotot. Sudah aku tegaskan agar kau meninggalkan sekretaris rendahan itu. Mengapa kau masih mempertahankannya? Isabella sudah kembali, Frank. Apa kau tidak punya muka lagi di hadapan tunanganmu? Frank mendesah samar. Ia sudah tahu konsekuensi dari kegilaannya. Ia siap menghadapi semua itu. Aku tidak punya hati untuk diberikan kepada Isabella. Karena itu, aku memutuskan untuk menghentikan pertunangan kami. Hubungan kami tidak akan berhasil. Jadi untuk apa dipertahankan? Kau sudah tidak waras, ha? Kau rela mengorbankan masa depan demi seorang gadis yang tidak punya apa-apa. Haruskah aku menggunakan ancaman agar kau sadar? Rowan menggeleng dengan mata terbelalak. Tanpa terduga, Frank malah meninggikan dagunya. Memangnya, apa yang bisa kakek ambil dariku? Kebebasan. Kakek sudah mengambilnya sejak dulu. Perusahaan. Aku otaknya. Tanpa aku, Xavier akan mati. Mendengar gertakan sang cucu, nafas Rowan semakin menderu. Namun itulah kenyataannya, tidak ada yang bisa ia ambil dari Frank selain sang sekretaris. Kau sangat mencintai perempuan itu, bukan? Bagaimana kalau aku mengambilnya darimu? Raut Frank sontak berubah gelap, tangannya pun terkepal semakin erat. Tolong, jangan menguji kesabaranku, Kek. Ucapnya dengan nada rendah. Berhasil memberikan tekanan. Rowan tertawa kecil. Kau menggertak balik. Jika kakek berani mengusik Kara, jangan salahkan aku jika Xavier runtuh. Rowan menarik nafas dalam-dalam. Darahnya sungguh bisa mencapai ubun-ubun kalau sang cucu tidak segera dikendalikan. Kau berani mengorbankan hidupmu
demi perempuan itu. Savior, bukan hidupku, tapi hidupmu. Bukankah itu adalah karya seni maha sempurna yang selalu menjadi kebanggaanmu? Di samping itu, aku tahu kakek tidak benar-benar peduli pada nasib jutaan karyawan Savior. Kakek hanya mementingkan reputasi dan prestasi perusahaan saja. Sambil mencengkeram dada, Rowan berusaha mengendalikan kemarahan. Matanya terpejam. Dokter pernah mengingatkan agar jantungnya tidak berdetak terlalu cepat. Ia harus mendengarkan kalau ingin umurnya lebih panjang. Kau sudah dewasa, Frank. Berpikirlah lebih bijak. Bayangkan apa yang akan terjadi jika media menyorot kehadiran perempuan itu. Bukan hanya Savior yang akan jatuh, tapi reputasimu juga. Frank tiba-tiba mendengus, rautnya seolah meremehkan peringatan Rowan. Bukankah sejak dulu kakek selalu menuntutku untuk mengejar kesempurnaan? Kakek juga berharap aku mendapatkan pasangan yang sempurna. Iya, Isabella jawabannya. Setelah Rowan menegaskan kalau ia tidak menerima jawaban lain. Bagaimana jika aku bisa membuktikan kalau Kara lebih baik? Kurasa bukan hanya kakek yang berubah pikiran, tapi publik juga. Rowan terdiam sejenak. Ia mendadak takut jika Isabella tidak mampu mengalahkan sekretaris itu. Isabella berasal dari keluarga baik-baik. Dia memiliki karir yang gemilang dan namanya tersohor di mana-mana. Dari segi mana perempuan miskin itu bisa mengalahkannya? Sudah kubilang, kalau Isabella itu bodoh. Keluarganya saja tidak mau dia mengurus perusahaan. Itu karena dia tidak mengerti apa-apa. Mau jadi apa Savior ke depannya kalau aku memilih pendamping yang tidak berotak seperti itu? Tiba-tiba Rowan mencibir. Kau bilang sanggup memimpin Savior seorang diri. Untuk apa kau membutuhkan istri yang pandai berbisnis? Kita hanya butuh jaringan dan kemampuan yang dimiliki oleh keluarganya, Frank. Sejak kapan keluarga Harper mengandalkan orang lain? Rowan kembali bungkam. Ia telah salah langkah. Keputusanku sudah final, Kek. Aku akan menjadikan Kara sebagai bagian dari keluarga Harper. Kuharap kakek tidak menghalangi keinginanku. Jangan sampai keluarga kita tidak memiliki penerus. Sementara Rowan kehabisan kata-kata, Frank menaikkan alis. Ia memasang senyum penuh makna, kemudian melangkah mundur. Selamat malam, Kek. Dalam keheningan Rowan mengepalkan tangan. Ia terpaksa menatap kepergian cucunya dengan alis berkerut dan tampang mayun. Sean, tampaknya kau memang harus menyelidiki gadis itu. Mendengar gerutuan tuannya, Sean mengangguk. Tanpa menunggu perintah yang lebih jelas, ia mengirimkan orang untuk mengumpulkan informasi tentang Kara. Keesokan harinya, ia tinggal memetik hasil. Lapor tuan, Kara Martin ternyata bukan gadis biasa. Dia sempat hampir menikah dengan Phoenix Miller, tetapi batal karena skandal perselingkuhan. Mata Rowan melebar. Perselingkuhan? Iya tuan, dia dijebak oleh rekan kerjanya sendiri. Tetapi keluarga Miller sepertinya tidak peduli dengan kebenaran. Mereka terus mempersulit kehidupan Kara. Phoenix Miller pasti sakit hati dan dendam padanya. Bibi Rowan tanpa sadar bergerak maju, matanya pun menerawang jauh. Jadi dia pernah memikat pria kaya sebelum cucuku. Kara Martin terkenal sebagai Miss Perfect tuan. Ia mahir di banyak bidang,
Kemampuan bisnisnya juga tidak diragukan lagi. Itulah yang membuat karirnya meroket dan dia menjadi idola banyak pria. Rowan mengangguk-angguk. Ia kini mengerti mengapa Frank berani menantangnya seperti itu. Bagaimana dengan keluarganya? Ayahnya sudah lama meninggal. Ibunya bekerja di perpustakaan untuk menghidupinya. Sekarang mereka tinggal bersama 2 orang anak kembar yang kemungkinan besar merupakan hasil dari skandal itu. Kara sudah punya anak, lalu mengapa Frank bisa menyukainya? Alis Rowan terangkat maksimal. Sepertinya Tuan Muda belum tahu. IP address Tuan Muda belum pernah mengakses data sekretaris itu. Rowan tersenyum miring. Ia baru saja menemukan celah untuk mendapatkan cucunya kembali. Ternyata ini tidak sesulit yang kubayangkan. Dan Tuan, Sela Sean, Anda sudah pernah bertemu dengan anak-anaknya? Rowan kembali terbelalak. Sudah. Mereka adalah anak-anak jenius yang menerima beasiswa dari Anda. Mulut Rowan ternganga lebar. Ia tidak menduga kalau Kara selicik itu. Dia memanfaatkan anak-anaknya untuk mendekatiku. Selang satu dengusan, ia menegakkan telunjuk. Sean, Frank mungkin tidak akan datang ke acara pengukuhan, tapi aku ingin kau memastikannya. Ada yang harus kuurus dengan perempuan itu, dan dia tidak boleh tahu. Baik, Tuan. Sabtu pagi, Rowan sengaja datang lebih awal. Ia ingin mengamati gerak-gerik Kara dan si kembar. Mereka datang, Tuan. Rowan langsung melirik ke pintu masuk. Sesuai dugaan, Kara memisahkan diri. Hanya ada Lois dan Emily di sana. Mereka dipandu oleh seorang panitia menuju kursi mereka.